Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan kehidupan kita di hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023. Namun, sebelum kita melanjutkan kembali, marilah saudara-saudari saya mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab Markus pasal 9 ayat 47 dikatakan demikian. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mungkin pernah dan familiar dengan lagu sekolah minggu yang mengatakan seperti ini di dalam syairnya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, saudara-saudara, syair itu sebenarnya penggalan dari syair yang lebih panjang yang mengatakan dan mengajarkan supaya kita berhati-hati bukan hanya untuk menggunakan mata, tapi juga menggunakan mulut, menggunakan tangan, menggunakan kaki, dan menggunakan bagian-bagian tubuh kita yang lain. Mengapa di dalam lagu itu kita dikatakan supaya kita berhati-hati? Karena kadang-kadang saudara-saudari, mata kita, mulut kita, tangan atau kaki kita itu bisa membawa kita kepada melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa membuat kita melakukan kejahatan, sesuatu yang tidak sesuai dan benar di hadapan Tuhan. Membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita melakukan untuk melukai orang lain, membawa kita ke tempat yang Tuhan tidak inginkan dan Tuhan larang. Nah, bagian-bagian tubuh kita itu seharusnya bisa sesuai dengan apa yang kita pahami dan apa yang kita pikirkan. Karena sering sekali kita mengetahui apa yang baik, tapi bagian-bagian tubuh kita ini melakukan apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa ke gereja itu baik, tapi kaki kita membawa kita untuk pergi ke kafe, pergi ke tempat wisata-wisata dan melupakan untuk bergereja. Kita tahu melihat sesuatu yang baik, kita tahu melihat itu adalah membuat kita mengenal kebesaran dan kehebatan ciptaan Tuhan sehingga mendorong kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat ternyata juga bisa membuat di dalam diri kita muncul nafsu dan iri dan dengki serta sirik kepada apa yang diterima oleh orang lain. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, apa yang kita jamah, kita sentuh, kita pegang, dan kemana kaki kita melangkah, itu sering sekali malah membuat kita menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita diingatkan untuk berhati-hati di dalam menggunakannya. Nah, Yesus juga di dalam kitab Markus ini mengatakan bahwa kecenderungan itu juga bisa terjadi di dalam anak-anak Tuhan, di dalam orang-orang yang Dia ciptakan ini. Mata kita ini ditujukan Tuhan untuk membawa kita melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tetapi banyak orang yang jatuh ke dalam dosa karena apa yang dia lihat. Banyak orang jatuh ke dalam dosa karena apa yang dia pandang, dan dari apa yang dia lihat dan pandang itu menimbulkan keinginan di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana Daud di suatu petang berdiri di atas atap rumahnya, dia memandang sekelilingnya, dan ketika dia melihat jauh di bawah sana ada seorang perempuan yang sedang mandi, matanya selalu condong dan mengarah ke arah itu, dan muncul di dalam hatinya untuk menginginkan perempuan itu. Nah, itu semua berawal dari apa yang dia lihat, karena dia tidak
mampu mengendalikan matanya. Apa yang dia lihat itu mempengaruhi pikirannya, dan apa yang dia pikirkan itu mempengaruhi hatinya, sehingga dia kemudian melakukan apa yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperkenankan oleh Tuhan. Bukan hanya Daud, semuanya kita juga bisa terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Ketika kita melihat sesuatu barang yang mungkin ketinggalan, yang kita tahu itu bukan milik kita, yang punya mungkin lupa mengambil atau membawanya, lalu muncul di dalam pikiran kita untuk kita mau mengambilnya dan menjadikannya menjadi milik kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, yang kita tahu bahwa mengembalikannya atau tidak mengambilnya itu benar, tapi karena mata kita selalu mencondongkan ke situ dan pikiran kita dipengaruhinya, akhirnya kita mengambil dan menghakinya. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dalam banyak hal juga seperti itu. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjaga mata kita ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang ini. Supaya jangan karena apa yang kita lihat dari salah satu atau kedua mata kita ini membuat kita masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam penghakiman dan hukuman yang kekal yang Tuhan sediakan bagi para penjahat dengan si iblis dan rombongannya. Saudara-saudari, marilah kita mampu mengendalikan seluruh organ-organ tubuh kita ini. Marilah kita mampu memimpin seluruh bagian dari tubuh kita ini. Supaya seluruh bagian dari tubuh kita ini, mata, mulut, telinga, atau tangan dan kaki dan lainnya, itu sejalan dengan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan firmankan tentang hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita beroleh kerajaan surga yang disediakan oleh Tuhan. Kalau karena mata kita jatuh ke dalam dosa, lebih baiklah kita mencungkilnya, supaya dengan tidak melihat kita bisa kembali benar, supaya kita bisa kembali sesuai berjalan di jalan Tuhan. Karena karena melihat kita menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, menjauh dari jalan Tuhan, maka lebih baik kita tidak punya mata. Karena Tuhan akan membuat mata hati kita untuk boleh terang menderang melihat kebenaran Tuhan. Dan kalau karena tangan, kalau karena mulut kita jatuh ke dalam berbagai dosa dan pelanggaran, lebih bagus kita tidak berbicara apa-apa. Kalau berkat dari Tuhan tidak kita sampaikan dengan mulut, tapi yang keluar hanyalah kata-kata kutuk, hanyalah kata-kata yang menimbulkan kejahatan dan menimbulkan kebencian serta dosa. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, di dalam apapun yang kita lakukan hari ini, mari kita berhati-hati menggunakan mata, mulut, tangan, kaki, dan pikiran serta apapun yang kita lakukan supaya kita semua memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami atas apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Bagian-bagian tubuh kami yang Tuhan anugerahkan untuk boleh menyaksikan kebesaran dan kemahakuasaan dan keindahan segala ciptaan Tuhan. Biarlah kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja, untuk meninggikan nama Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, jauhkanlah kami dari hal-hal yang membawa kami ke dalam dosa, ke dalam kejahatan dan pelanggaran, dan pimpinlah kami untuk boleh memimpin seluruh bagian-bagian dari tubuh kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.